Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aceh Pecinta Satwa Channel. Oke teman-teman, coba tebak saya sedang ngapain nih teman-teman? Saya sekarang sedang menjemur ular piton Molurus bipitatus. Ya, mungkin teman-teman sebahagiannya udah pada tahu ya, ular piton Molurus bipitatus. Nah, teman-teman, ular Molurus bipitatus ini terutama di Indonesia sekarang populasinya sudah semakin menurun dikarenakan yang paling utama itu perburuan liar. Mungkin seperti yang teman-teman lihat, ini motif dari ular Molurus bipitatus ini sangatlah indah teman-teman, yang memungkinkan buat para pemburu untuk mengambilnya untuk dijadikan bahan sebagai untuk dijadikan bahan tas dan sabuk teman-teman. Ini mungkin teman-teman ketika pernah melihat tas, sabuk atau dompet yang bermotif kulit ular seperti ini, nah itu berarti dia itu sudah membunuh ular dan kulitnya itu diambil untuk dijadikan dompet, sabuk, dan tas teman-teman. Selain buat dijadikan tas dan sabuk dan juga dompet, ular ini juga kerap ditangkap oleh para kolektor untuk dijadikan hewan peliharaan. Nah, untuk menjaga populasi seperti ini, untuk menjaga populasi ular Molurus bipitatus ini, makanya pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang dilindunginya hewan yang satu ini teman-teman. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwa ular piton Molurus bipitatus ini sudah masuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Walaupun penyebaran ular ini tersebar di seluruh Asia Tenggara, ini Myanmar, Laos, dan Vietnam juga Thailand, terutama Indonesia. Tapi populasi ular Molurus bipitatus ini di Indonesia sangat menurun teman-teman, sangat sekali menurun. Dikarenakan tadi yang saya bilang itu perburuan liar dan banyaknya pemukiman masyarakat yang berpindah alih ke hutan dan ke perairan, yang akhirnya ular Molurus bipitatus ini terganggu habitatnya. Terus yang kedua, di hutan sekarang makanan buat Molurus bipitatus ini atau pakannya sudah sangat berkurang, yang akhirnya ular ini masuk ke pemukiman warga, dan ketika warga tidak mengetahui atau awam dengan ular seperti ini, akhirnya dibunuh. Nah, kejadian seperti itu sering terulang-ulang di masyarakat kita teman-teman. Sama tim Aceh Pecinta Satwa untuk diedukasi bagaimana cara menangani ketika memang menemukan ular Molurus bipitatus ini di lingkungan kita teman-teman. Karena pada dasarnya walaupun ular ini berbahaya, ketika memang tubuhnya sudah besar, ini sangat berbahaya, tapi dia mempunyai fungsi yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem alam teman-teman. Makanya pertumbuhan makhluk di alam semesta ini itu sangat bergantung kepada alam. Salah satunya ular ini itu salah satu rantai makanan atau salah satu ekosistem alam yang sekarang sudah mulai menurun teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, mungkin ada beberapa orang yang bertanya perbedaan antara ular piton Molurus bipitatus sama ular piton reticulatus teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, ular piton bipitatus ini, ular piton Molurus bipitatus ini bisa perbedaannya itu bisa dilihat dari motifnya teman-teman. Nah, motifnya itu kalau ular Molurus bipitatus itu lebih seperti coraknya itu seperti batik teman-teman.
Dan dia lebih warnanya itu lebih dop, lebih gelap dibanding ular piton reticulatus teman-teman. Itu pertama ya, dilihat dari motif dan corak. Terus yang kedua dari postur tubuh. Nah kalau ular piton Molurus bipitatus ini postur tubuhnya itu paling maksimal bisa mencapai 6 meter. Itu pun sangat jarang sekali. Dan di alam itu paling sering ditemukan itu sekitar 3 sampai 5 meter. Yang 5 meter pun itu sangat jarang teman-teman. Tidak seperti piton reticulatus. Kalau piton reticulatus itu bisa mencapai, pernah ditemukan di Kalimantan itu mencapai 12 meter teman-teman. Bahkan itu bukan kategori paling panjang. Dan pernah ditemukan juga pada tahun 1987 kalau nggak salah ya. Itu pernah ditemukan piton reticulatus itu mencapai panjang 15 meter teman-teman. Nah kalau Molurus bipitatus ini tidak ada yang mencapai sampai di atas 6 meter teman-teman. Itu pertama ya, dari itu yang kedua. Pertama dilihat dari motif ya, perbedaan reticulatus sama Molurus bipitatus itu dilihat dari motif ya. Yang kedua dari postur tubuh. Postur tubuh dia lebih panjang reticulatus dibanding ular Molurus bipitatus ya. Reticulatus kan lebih panjang, kalau ini lebih pendek. Cuma kalau dari besarnya itu, besar ular Molurus bipitatus ini itu bisa melebihi besarnya 2 kali lipat dari piton reticulatus teman-teman. Cuma dia tidak panjang aja. Dia lebarnya itu apa namanya? Dia itu nggak panjang tapi badannya itu bisa lebar melebihi ular piton reticulatus teman-teman. Tubuh ya. Terus dari karakter. Dari karakter ular piton reticulatus dan sama ular ular reticulatus sama ular Molurus bipitatus itu memiliki karakter yang sama teman-teman. Ketika dia memangsa, dia sebelum dia makan langsung dia lilit tubuhnya itu, tubuh si pemangsa itu sampai mati, yang akhirnya dia langsung makan. Tapi kalau ular Molurus bipitatus ini sangat sulit untuk dijinakin teman-teman, karena memang karakter alamnya itu sangat dominan sekali. Makanya sangat jarang ular ini di pre-handle, dikarenakan memang karakternya itu sangat luar biasa, lebih ganas dan lebih agresif dibanding ular piton reticulatus teman-teman. Sekalipun dia dipelihara dari baby, itu karakter karakter alamnya atau naluri alamnya itu sangat tinggi sekali ketika memang dia udah beranjak dewasa. Nah ini yang teman-teman lihat ini, tubuhnya udah masuk kategori dewasa teman-teman, dan sudah bisa menghasilkan telur. Dan telurnya itu sekali musim bertelur dia bisa mengeluarkan telur sekitar 40 sampai 50 butir teman-teman. Dan tingkat penetasannya itu kalau cuacanya tropis benar-benar terjaga itu 85% bisa menetas semua teman-teman. 85% ya. Penyebaran ular ini kan sudah saya jelaskan tadi. Tapi lebih banyak, kalau motif seperti ini tuh lebih banyak di Indonesia teman-teman. Tapi tidak tahu kalau di luar sana seperti Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja sama India itu masih ada atau enggak. Tapi yang jelas di Indonesia sendiri ini ular seperti ini yang jenisnya Molurus bipitatus itu sangat dilindungi karena populasinya sudah semakin menurun dikarenakan tadi perburuan liar dan habitatnya itu sudah terganggu sama keberadaan manusia teman-teman. Dan ular piton itu dia memiliki karakter atau sifat yang istimewa. Di antaranya dia bisa hidup di darat, maksudnya bisa aktivitas di darat maupun di air teman-teman. Nah ini ular piton Molurus bipitatus ini sering ditemukan itu di perairan teman-teman, karena memang dia sering memakan ikan. Tidak seperti reticulatus. Di reticulatus itu dia lebih sering dia manjat pohon, bahkan sering ditemukan di atap rumah warga teman-teman. Kalau Molurus bipitatus itu sangat jarang ditemukan di atap rumah warga karena memang buat manjat pohon itu sangat jarang sekali. Terlihat dari
postur tubuhnya itu yang pendek, tidak terlalu panjang. Ketika memang untuk berpegangan, ular Molurus Vividatus ini sangat sulit sekali ya untuk manjat yang lebih tinggi, teman-teman. Walaupun memang terkadang pernah ditemukan juga beberapa ular piton Molurus Vividatus ini terlihat di atas pohon, dia sedang memangsa burung. Nah, itu dikarenakan tubuhnya itu ketika dia memangsa burung, tubuhnya masih kecil, teman-teman. Masih sekitar 1 meter lebih gitu, atau di bawah 1 meter. Itu besar kemungkinan masih bisa dia manjat pohon ataupun manjat tempat-tempat yang agak lebih tinggi. Tapi kalau udah seperti ini, dia sangat jarang sekali untuk manjat pohon, teman-teman. Karena memang tubuhnya itu tidak didominasi buat manjat pohon, tidak seperti ular piton reticulatus, teman-teman. Oke, apabila ada pertanyaan dan kurang puas penjelasannya, boleh teman-teman ataupun buat teman-teman yang sudah lebih tahu, lebih senior daripada saya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar dan bisa memberikan sedikit edukasi buat teman-teman yang lain juga bahwa pentingnya ekosistem alam yang ada di Indonesia, terutama buat pelestarian jenis reptil yang satu ini, teman-teman. Nih, teman-teman perhatiin nih perbedaan antara Reticulatus dan Vividatus ya. Nah, kalau teman-teman menemukan ular seperti ini, sekarang kan di Indonesia sudah ada komunitas rescue ular dari Exalos Indonesia yang sudah termasyhur, yang sudah legal, yang sudah ada legalisirnya. Itu mungkin teman-teman bisa menghubungi Exalos Indonesia ataupun bisa menghubungi tim Aceh Pecinta Satwa. Insya Allah tim kami juga ketika teman-teman menemukan ular seperti ini, kami akan mengeksekusi dan insya Allah bisa mengamankan dari pemukiman warga, teman-teman. Dan kalaupun memang ular ini ditemukan terlalu berbahaya sampai memang teman-teman tidak bisa untuk menghubungi orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, ya mau nggak mau untuk menyelamatkan jiwa kita, mau tidak mau ya mungkin bisa ditangkap menggunakan alat-alat seadanya, teman-teman. Kalau bisa sih kalau teman-teman ataupun warga tidak bisa menangkap ular seperti ini, itu saran saya menggunakan alat safety, teman-teman. Kalau enggak pakai kain yang gelap untuk menutupi kepalanya. Biarkan dia terdiam dulu. Biasanya kalau dikasih kain yang agak gelap di bagian kepalanya itu dia biasanya diam, teman-teman. Nah, seperti itu. Ketika diam itu teman-teman bisa menghubungi orang-orang yang bisa menangkap ular ini. Karena kenapa? Sekalipun ular ini berbahaya, dia punya peran penting di ekosistem alam, teman-teman. Tapi insya Allah sekarang sih mudah buat menghubungi orang-orang atau tim yang bisa merescue ular. Jangankan ular yang piton seperti ini yang tidak berbisa, ular yang berbisa pun bagian venomnya ada, teman-teman, buat merescue. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa ular ini tidak sekali memiliki bisa atau racun. Cuma dia memiliki kekuatan yang sangat hebat, yaitu lilitan, teman-teman. Dia punya lilitan yang sangat luar biasa. Sehingga di alam liar pun ketika dia bertarung dengan ular piton seperti ini, dia bertarung dengan ular king cobra, itu dua-duanya mati, teman-teman. Karena kenapa? Ular king cobra mati karena lilitannya dan piton mati karena bisanya. Nah, makanya itu di alam dia sangat ganas, bahkan terkenal keganasannya itu. Ular-ular piton sejenis piton itu sudah terkenal, bahkan sudah dijadikan jadikan tontonan ya, seperti film-film aksi gitu. Itu ular-ular seperti ini memang benar-benar bukan cerita atau bukan karangan, karena memang ada yang sampai memakan manusia, teman-teman. Oke. Jangan lupa dukung terus acara ini. Like, komen, dan subscribe. Yuk, salam pecinta satwa. Woi, dah tuh.